Makharijul huruf A atau hamzah itu di pangkal tenggorokan A, dan setiap 6 huruf yang keluar di tenggorokan itu kan ketika disebut itu akan bergetar. Silakan periksa. Akan bergetar di pangkal tenggorokan. Kapan tidak bergetar berarti Anda belum beruntung. Silakan dicoba terus. Kapan tidak ada getarannya di sini, berarti Anda belum beruntung. Silakan dicoba terus. Pasti ada getarannya. Semua kita wajib mengetahui makharijul huruf. Ya, pangkal tenggorokan bagian bawah. Selanjutnya huruf Ain. Sedangkan huruf Ain itu adalah wasatul halqi, tengah tenggorokan. Di sini dari sini pindah ke sini. Selanjutnya huruf Da. Di sini juga biasa terjadi kesalahan ausu. Sedangkan makharijul huruf Da, huruf Dal itu ujung lidah ketemu ujung gigi dari atas dan kedengarannya tipis. Selanjutnya a'udzu billah. Jadi ini lafzul jalalah. Lafzul jalalah atau lafaz Allah yang diawali baris kasroh, baris bawah itu tidak boleh dibaca billah, kecuali dengan Allah itu wajib tebal. Lafzul namanya Allah diawali baris bawah bi itu tidak boleh dibaca billah, jadi tipis. Billahi. Selanjutnya minasyai. Kebanyakan kesalahan di sini adalah baca Kita sepakati bersama bahwa tidak ada huruf di dalam Al-Quran. Minasyai pakai syai, tidak ada, bukan minasyai. Selanjutnya minasyaitonir rohnya di sini tasdid masdadui, ya. Tapi huruf roh ini mempunyai sifat itu la takrironna, tidak boleh terlalu banyak getarannya. A'udzu billahi minasyaitonir, tidak boleh seperti itu. Kalau roh tasdid itu double N saja, jadi dijaga getarannya. A'udzu billahi minasyaitonir, kita dijaga betul-betul. Makharijul huruf roh, ujung lidah di langit-langit, di atasnya ngingita, di atas gusi. Ujung lidah disentuhkan di gusi, di atasnya gusi. Ya, kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya jadi huruf sin itu huruf yang tersenyum, huruf yang terbuka. Sa, si, su, bis. Dan huruf sin ini mempunyai sifat sopir. Sopir itu suara burung. As, is, bis. Ya. Makharijul huruf sin itu ujung lidah menyentuh gigi seri bagian bawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dijaga itu rohnya, jangan bismillahir banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim, dan rohnya di situ masdadu. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Rohnya itu ha kecil. Rahmani. Kesalahan biasa juga di sini kalau di kampung itu Bismillahirrahmanirrahim, bukan rahim, tapi rahim, biasa-biasa saja. Ya, kita ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat 2. Kesalahan yang biasa terjadi di sini adalah lamnya dibaca qola. Selanjutnya di sini ditahan. Alhamdu, padahal itu adalah izhar syafawi, tidak boleh ditahan di situ. Alhamdu, langsung saja, jangan alhamdulillah, itu terlalu lagu sekali, ya. Selanjutnya setiap huruf yang berbaris dhamma itu mengisyaratkan bibir monyong. Alhamdu. Jadi tidak boleh alhamdulillah.
Tidak bisa tersenyum. Alhamdulillah. Pas setiap huruf yang berbaris dhamma itu mengisyaratkan bibir monyong, ya. Alhamdulillah untuk mendapatkan penyebutan huruf yang sempurna. Selanjutnya lillahi seperti biasa. Namanya Allah, lafaz Allah itu diawali baris kasroh baris bawah, tidak boleh baca lillahi, ya. Lillah tipis. Lillahi selanjutnya ra. Jadi huruf ra yang selalu kita biasa kalau mau di kampung itu hilang nih. Bukan sekarang ra, ya. Sekarang Allah, ya. Tapi tidak juga monyong. Setiap karena tidak ada huruf O di dalam Al-Quran, tapi banyak huruf yang mengarah ke situ. Tapi cara penyebutannya tidak monyong. Ro, tidak. Allah. Biasa-biasa dia Allah. O, ya. Banyak Bismillahirrahmanirrahim. Tidak monyong nih, ya. Selanjutnya Ra. Selanjutnya huruf banyak. Kesalahannya biasa di sini adalah banyak terlalu ditekan. Huruf ba itu cuma asalkan bibir rapat. Kesalahannya biasa Alhamdulillahi Rabb. Tidak, ya. Yang kita sepakati bersama bahwa huruf yang ditahan ketika bertasydid itu adalah nun sukun dan mim, nun tasydid dan mim tasydid. Ya, itu wajib. Kalau ba tadi Rabbi bisa biasa juga ya Rabb, bukan ji. Walaupun bertasydid tapi cukup tekan saja, ya. Selanjutnya sama-sama di sini juga Rabbil, atau kalau imam-imam kampung itu biasa sudah tua nih kasih ya, biasa berarti Rabbil. Itu Rabbil, selanjutnya huruf ain, ya. Sama-sama 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lanjut saja karena ini sudah berulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi huruf roh ini sekiranya betul-betul dijaga. Ar-Rahmanir itu kelewatan. Allah. Bahkan ini seperti orang bento. Allah. Ya. Jangan juga hilang tasydidnya atau hilang Allah, hilang sekali, ya. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Jadi di sini yaum itu pasti huruf waw juga itu monyong. Tidak boleh Maliki yaum baru bisa sempurna. Yaumiddin, dan dalnya juga tasydid tapi jangan ditekan, jangan ditahan. Maliki Yaumiddin. Tidak bisa biasa sih. Yang penting ditekan saja, ya. Kecuali mim tasydid dan nun tasydid, ya. Sama-sama Maliki Yaumiddin. Selanjutnya kesalahan yang biasa terjadi di sini adalah ya-nya tidak dikasih tasydid, padahal ya-nya di situ bertanda tasydid. Selanjutnya di situ huruf ain, atau ada juga orang biasanya yang pertama dikasih tasydid, yang kedua tidak dikasih tasydid, mastadu, ya. Padahal keduanya di situ iyyaka na'budu wa iyyaka, semuanya tasydid, ya. Tapi jangan sekali-kali itu ingat, semua huruf yang bertanda tasydid itu cuma ditekan, kecuali mim tasydid dan nun tasydid. Terlalu semangat, ya. Dadi. Ada juga kelewatan. Maktobi itu 1 kali ayunan. Ada juga bagus misalnya tasydidnya. Masya Allah. Itu kelewatan, ya. Di situ 2 ketukan saja. 1 kali diangkat suara, atau 1 alif itu, atau 2 ketukan itu 1 alif. 1 kali ayunan suara. 1 kali alif suara, pindah lagi ke huruf selanjutnya. Itu namanya 1 alif atau 2 ketukan, ya. Selanjutnya nas, ingat itu huruf sin, mempunyai sifatnya sopir. Nas, ya. Dan terbuka nas, ya. Nasta'in, dan pakai huruf ain. Jadi semua juga huruf-huruf terakhir itu harus jelas kayak ini. Jangan sampai nasta'in tergantung tidak jelas nunka mimka.
Semua huruf-huruf terakhir itu harus dikasih jelas. Nasta'in, kasih jelas nunnya. Ya, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ayat ke-6. Kesalahan biasa terjadi di sini adalah ihdina. Ya, kita sudah sepakati bahwa huruf qalqalah itu cuma ada 5. Ada huruf-huruf tertentu bisa begitu, iya. Biasa kalau mengaji kampung semua ada besok. Tabbat yada abi lahabin. Ya, itu beng bongbong itu sudah hilang sekarang, diganti bing dengan bun. Ya. Nah ini ihdina, ya. Jadi ada 5 huruf, ba, ja, dal, ko, dan ko. Atau biasa untuk menggunakan baju di toko. Atau kalau dalam kitab Al-Jazir itu kutubu jadi. Itu singkatannya ya. Selanjutnya ihdinas. Kemarin waktu menyetor sama Syekh, hampir semua penyetor tidak ada yang lolos di sini. Ihdina. Keinginannya Syekh itu nanya tidak terikut ketebalannya huruf shad, ya. Ihdinas. Atau jangan sampai ihdinas. Ada kayak hamzah di situ. Jadi langsung masuk di huruf shadnya, ya. Selanjutnya shad itu juga mempunyai sifat sopir. Jadi suara burung. Sin dengan asfo itu itu jangan hilang. Itu sifatnya. Jadi huruf itu ada makhrajul huruf, ada sifatul huruf. Ya. Selanjutnya di sini kesalahan adalah monyong. Ihdinas sirata. Tidak ada monyong-monyong. Ihdinas sirata. Bahkan ini tidak doyan. Ihdinas sirata. Ya, biasanya di sini ihdinas sirata. Jadi kita sudah sepakati bersama bahwa huruf bibir itu cuma ada 4. Cuma ada 3. Ba, mim, waw. Itu huruf syafatain keluarnya. Ihdinas sirata, ihdinas sirata. Tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak usah maju-maju bibirnya di sini. Ihdinas sirata. Jadi bukan ihdinas sirata. Tidak ada hubungannya. Selanjutnya kesalahannya biasa di sini adalah siratal. Bahkan bukan huruf ta, tapi huruf to. Ya, makhrajul huruf to itu ujung lidah di gusi. Ya, gusi. Selanjutnya di sini biasa lucu di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf to-nya diganti ta, huruf ta-nya diganti huruf to. Ya. Selanjutnya kita ulang sama-sama. Itu pun ada alami huruf sin. Dan huruf to-nya ini dijaga. Mustaqim, mustaqim. Bisa saja. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ayatnya berulang. Ya, ya. Banyak juga itu kita dengar siratal ladzi. Ya. Selanjutnya di sini ladzi itu tipis. Ladzi. Di sini juga kadang kalau anak kecil ya anta. Di situ anta pakai ain. Selanjutnya alaihim pakai ain. Jangan sampai situ. Di sini biasa salah. Gairil. Ya, huruf ga itu dahil hilami. Dulu juga kalau mengaji pandroki, mengaji di rumah kurma itu ga. Alko. Huruf ga itu makhraj hurufnya di sini. Adalah halki, tenggorokan bagian atas, bagian luar. Alko, bukan gaya to. Selanjutnya, di sini juga biasa jadi kesalahan. Ghairil maghdub. Kalau magh, jadi itu ada huruf-huruf tertentu bisa dikasih begitu, ya. Mal, jangan juga mo terpengaruh di huruf ghairnya. Ghairil
dummanya, ma baru huruf do-nya. Selanjutnya huruf Allah. Ini nih, Rasulullah itu sendiri mengakui bahwa huruf Allah itu sulit untuk disebutkan. Huruf dot itu makhraj hurufnya bukan di ujung lidah, tapi pinggir lidah ketemu gigi geraham. Wiridna lilata, di pinggir lidah ketemu ini gigi geraham tak begini. Bisa katanya sisi kiri, bisa sisi kanan, tapi untuk mudah pakai sisi kiri. Kalau Rasulullah sendiri itu dua-duanya, sisi kanan dan sisi kiri dipakai, ya. Tapi untuk mudahnya katanya pakai sisi lidah kiri ketemu gigi geraham itu bagian belakang untuk mudah. Tapi bisa dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya itu bisa tiba-tiba ujung lidah juga ikut naik. Nah, makanya itu hati-hatinya, ya. Selanjutnya kita disama di sini alaihim. Di sini biasa kesalahannya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di mana salahnya? Mimnya hilang. Ghairil maghdubi alaihim. Dan itu kalau tidak diperhatikan itu kayak tak salah itu. Apalagi kalau lagunya imam. Ghairil maghdubi alaihim. Padahal alaihi wa, ya itu biasa terjadi di situ. Makanya di pengarang Syekh Jamsuri di kitab Tuhfatul Atfal dia bilang hati-hati kalau mim ketemu huruf wa, mim ketemu huruf wa, karena bisa jadi itu mimnya hilang, ya. Selanjutnya walau ada huruf do lagi, walau do. Kalau saya sendiri, saya pakai sisi kanan karena sudah terbiasa di situ, ya. Walau sifatnya huruf do itu istitolah, memanjang, bukan langsung walau do, tapi ada sifat memanjangnya. Walau do. Dan ini wajib 6 ketukan. Namanya mad lazim musaqqal ilmi. Jadi kalau ada imam wajib semua membaca ini walau do 6 ketukan. Jangan sampai dibaca ketukan. Ya, di sini juga biasa terjadi kesalahan mengikut huruf do. Walau do huruf lamnya terikut di huruf do. Walau padahal jelas dulu wala baru Allah. Ya, kita ulang sama-sama di ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini juga biasa terjadi lamnya ditahan. Tidak, ditekan saja di situ. Dua lamnya di situ. Maksudnya lam double T. Ya, jangan waladdallin. Tidak J. Ya, yang penting tasdid. Bagaimana? Cukup? Ya, cukup untuk hari ini. Kita sebelum kita tutup kita ulang sama-sama mulai dari ayat 1. Ya. Pesan Syekh Ali Jabir itu tidak apa-apa kita belajar Al-Fatihah walaupun 1 bulan. Ini karena keadaannya begini, jadi kita percepat. Karena suratul Fatihah ini bacaan wajib di dalam sholat. Nah, di sini juga terakhir kita tambahkan untuk kita bermazhab Syafi'i, selalu kita disampaikan disimpul sebenarnya sama Ustaz Dr. Irsyam. Kita ini pengikut mazhab Syafi'i, tapi bacaannya seperti Maliki. Di sini di ayat 7-nya tadi katanya guru tak itu peritua, jadi biar bagaimana berimusnya, molokonnya, batunya di sini tidak pernah diputus-putus di ayat 7 ini.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil nafas baru ghair, ya. Kalau betul-betul kita pengikut mazhab Syafi'i katanya jangan potong di situ. Kalau pengikut mazhab Maliki itu di situ 2 ayat memang, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ ayat 6-nya. Selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7, Nah, makanya kita kemarin disinggung sebenarnya sama Dr. Hisham, katanya di sini bermazhab Syafi'i, tapi bacaannya Imam Maliki. Tapi katanya itu kalau ada seperti itu jangan dipermasalahkan, ya. Jadi satu kali tarikan nafas di situ di ayat 7-nya, ya. Kita sama-sama ulang dari Tarus 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.